Karena ngelihat ke belakang itu sedih bang. Apalagi kayak saya nggak sekolah, nggak punya pendidikan, jadi nggak tahu lah. Dan pegawai-pegawai lainnya juga dari warga sekitar kan Bang ya, dari Iya, Kota Tangerang. dari kota Tangerang itu orang-orang warga-warga dari belakang itu kita Rekrut juga ya. rekrut juga. Bahkan katanya pernah jadi supir angkot di Kota Tangerang. Betul. Abang nih anak orang kaya yang bikin usaha atau mulai dari nol nih Bang? Mulai dari nol bang. Ngobrol inspiratif. Halo, selamat datang lagi di Ngobrol Inspiratif, menginspirasi warga Kota Tangerang. Hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Ini ada Bang Angga yang merupakan rumah sambal seruit ownernya. Nah, kita akan bincang-bincang selama beberapa waktu ke depan, ingin mengetahui nih bagaimana perjuangan membangun rumah sambal seruit di Kota Tangerang. Yang katanya sekarang udah mau buka 4 cabang ya? Alhamdulillah ya, mau buka 4 cabang. Dan cabang paling larisnya tuh di Kota Tangerang. Betul. Jadi buat pengusaha-pengusaha jangan ragu tuh kalau mau berinvestasi di Kota Tangerang. Betul sekali. Nah, Bang Angga mungkin bisa perkenalan diri nih, siapa sih yang Bang Angga ini dan apa saja aktivitas selama ini? Halo, perkenalkan nama saya Angga Ferdiansyah. Aktivitas sehari-hari untuk sekarang ini ngurus rumah makan sambal seruit. Rumah makan sambal seruit. Udah berapa cabang, Bang? Alhamdulillah udah mau ke 4 cabang. Udah mau ke 4 cabang di mana aja? Di Jakarta Pusat, Iya. Jakarta Barat, Tangerang, sama di Jakarta juga. Oke, dari 3 Jakarta dan 1 Tangerang. Apa benar katanya omsetnya paling tinggi di Kota Tangerang? Betul. Luar biasa. Padahal baru buka di Kota Tangerang ya. Betul. Tapi omsetnya udah paling melambung tinggi. Ini tandanya kan Kota Tangerang layaklah untuk investasi ya. Layak banget. Iya, jadi pengusaha-pengusaha lain jangan lupa tuh investasi di Kota Tangerang. Betul. Tapi awal mulanya gimana sih Bang? Akhirnya Abang memilih untuk sambal seruit. Emang Abang orang Lampung? Betul. Orang Lampung. Orang Lampung asli? Asli. Jadi rumah sambal seruit ini dibangun oleh orang Lampung asli? Betul. Awalnya motivasinya apa sih, cerita awalnya nih? Awal mulanya itu ya dari Lampung sering bawa rampai ke Jakarta sama terasi. Karena di rumah itu paling banyak orang, kapasitas rampainya tuh bawanya nggak terlalu banyak, sedikit ibaratnya. Ya cukup lah ibaratnya. Cuman gimana caranya kita buat keluarga atau orang lain bahkan ini bisa makan rame-rame. Namanya nyamber rampai itu kan makan bersama. Oh, rampai? Iya. Atau seruitnya bersama? Sama. Sama ya, rampai dan seruit sama-sama? Iya, nyeruit itu kita kan makan bersama dia. Oh, makan bersama. Nah ini Bang, ngebangunnya kan pasti kan butuh modal dan yang lainnya. Ini Abang nih anak orang kaya yang bikin usaha atau mulai dari nol nih Bang? Mulai dari nol bang. Mulai dari nol? Betul, nyari sana sini untuk gimana caranya untuk bisa kebangun ini, gimana caranya entah dari mana lah. Yang penting kita bisa ngebangun ini dan terus berjalan gitu. Berarti kan kalau mulai dari nol pasti nyari modal dan yang lainnya ya? Betul. Informasi kan Abang sampai katanya kerja apapun dikerjain. Apapun. Bahkan katanya pernah jadi supir angkot di Kota Tangerang. Betul. Di mana Bang jadi supir angkotnya Bang? Di Kalideres Serpong. Nomor berapa tadi? 07. 07 Kalideres Serpong. Jadi teman-teman semuanya yang dulunya mungkin nyupirin teman-teman sekarang udah punya rumah makan 4. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu dong untuk Bang Angga. Ini jadi buat teman-teman yang mau membangun usaha jangan pesimis. Betul. Ya. Kalau sekarang teman-teman belum jadi apa-apa, ya mungkin belum saatnya aja. Iya betul. Nah, tipsnya apa sih Bang dari Bang Angga? Kenapa Bang Angga akhirnya dari supir angkot sekarang bisa bangun rumah sambal seruit ini? Karena gini bang, namanya kita berjalan kayak gini belum tentu langsung berhasil. Yeah. Karena saya pernah jualan di bidang hal yang lain gitu. Apa aja tuh Bang? Apa aja. Karena kadang ada yang berhasil, ada yang enggak, kadang berhasil, kadang enggak. Apalagi kita jualan ya. Kalau belum ketemu alurnya, apa ritmenya kita ya belum bakal ketemu. Jadi memang Abang tuh ada sebenarnya nggak langsung berhasil Bang ya? Nggak langsung. Ada banyak yang gagal juga. Ada banyak yang gagal. Nggak langsung instan semuanya. Semua butuh proses. Betul. Tapi tadi kan yang gagal-gagal itu kan banyak orang yang ketika udah gagal nyerah tuh. Iya, kalau kita coba lagi, mungkin di bidang sini kita nggak berhasil, kita coba lagi di bidang hal yang lain. Coba terus. Coba terus sampai
sampai berhasil. Iya. Ya alhamdulillah sekarang udah mau OTW 4 cabang. Iya, alhamdulillah. Nah, tantangan-tantangan apa sih Bang yang Abang dapat nih ketika membangun rumah sambal seruit ini? Kalau untuk di bidang sambal seruit ini ya banyak lah. Ibaratnya kayak gimana caranya kita memperkenalkan makanan ciri khas daerah Lampung tersendiri ke kota Tangerang, Jakarta dan sekitarnya. Gimana caranya ibaratnya. Jadi memang tantangannya juga cukup banyak ya Bang ya. Oh, banyak. Abang emang bisa masak juga? Enggak. Oh enggak. Kalau nyambelnya bisa. Oh nyambelnya bisa. Jadi hanya nyambelnya aja. Nyambelnya aja. Jadi memang idenya hanya nyambel dan cari pegawai untuk rumah makan sendiri. rumah makan sambal seruitnya. Dan karyawan pun ibaratnya yang masaknya pun ya saudara sendiri bawa dari Lampung. Yang masaknya asli dari Lampung? Iya, saudara sendiri. Jadi emang real nih rumah sambal seruit ini dimasak aja sama orang Lampung. Betul. Dan itu membawa saudaranya sendiri ya Bang ya? Iya. Tandanya kan berarti teman saudaranya pun terbantu. Betul. Dan pegawai-pegawai lainnya juga dari warga sekitar kan Bang ya, dari Iya, kota Tangerang. Dari kota Tangerang itu orang-orang warga-warga dari belakang itu kita ini juga. Rekrut juga ya? Rekrut juga. Jadi mengurangi pengangguran. Pengangguran, betul. Jadi ini sesuai dengan programnya Pak Wali Kota yaitu Betul. gampang kerja, nggak harus di perusahaan besar. Betul. Tapi dengan pengusaha-pengusaha UMKM ini sukses, Iya. minimal kan terserap tenaga kerjanya. Betul. Saya mau nanya Bang, sekarang nih total pegawainya ada berapa? Kurang lebih 150 orang ya. 150. Keren. 150 orang Bang. Iya. Wah, menghidupi 150 orang, 150 keluarga. Iya. Kalau di Kota Tangerang sendiri berapa Bang? Kalau untuk di kota Tangerang sendiri kurang lebih 50 orang. Ada 50 orang tuh. Jadi warga Kota Tangerang terbantu, ada lowongan kerja Ya, 50. Nanti insya Allah katanya mau buka cabang lagi di Kota Tangerang Bang. Betul. Pilihannya di BSD atau di Citra. Waduh, itu daerah kabupaten semua itu. Di Kota Tangerang lagi dong Bang. Karena di kota Tangerang sendiri kita ibaratnya yang di Kebonanas sudah salah satu ikon kota Tangerang itu. Banyak yang bilang. Langsung jadi ikon ya. Ngomong-ngomong Abang kan masih muda Bang ya. Kelahiran tahun 95. Mudah banget, Bang. Lebih muda dari saya nih Bang. Kelahiran tahun 95 dan alhamdulillah sekarang bisa dikatakan sukses lah. Alhamdulillah. Nah ini saya mau tanya tips dan triknya Abang nih Bang. Anak muda yang bisa membangun bisnis, tadi ada banyak sekali bisnisnya. Bahkan katanya juga punya travel, dipadukan sama rumah makan. Nah ini tips dari Abang apa sih Bang buat anak-anak muda yang mau memulai usaha itu Bang? Tips dari saya seperti ini, Bang. Jangan pantang menyerah. Kalau kita gagal, coba lagi. Di bidang yang satu kita gagal, kita coba lagi di bidang lain. Mungkin rezeki kita bukan di bidang itu. Jadi memang Abang ini nggak pernah nyerah. Iya, jangan patah semangat. Jangan patah semangat. Betul. Jangan baru nyoba satu kali gagal selesai. Selesai. Ya selesai juga hidup kita. Tapi pernah jadi pegawai gak sih Bang? Nggak pernah. Nggak pernah. Pernah. Jadi apa tuh Bang? Jadi pegawai kayak kantor, kayak perusahaan ya swasta pernah. Oh pernah juga. Pernah juga. Tapi memang jiwanya jiwa pengusaha Bang ya. Jiwanya itu jiwa lapangan lah, Bang. Jiwa lapangan. Tadi kan Abang udah banyak pegawainya 50 lah di Kota Tangerang. Betul. Ngaturnya gimana tuh total 150 tuh. Kan banyak UMKM ini terjebak nggak bisa ngatur pegawai. Kalau Abang gimana nih ngatur pegawai nih? Ngatur pegawai alhamdulillah kita dibantu sama saudara-saudara sendiri untuk ngatur pegawai yang ada di Kota Tangerang. Karena kalau untuk saya sendiri untuk ngatur begitu banyak itu belum tentu bisa juga, Bang. Jadi pasti dibantu. Jadi semuanya saudara Bang ya. Iya. Luar biasa. Jadi Bang Angga ini rumah sambal seruit ini dibantu oleh saudara-saudaranya khususnya kaitan pegawai Iya. dan yang masak tadi. Iya, karena buka rumah makan ini ibaratnya untuk membantu saudara untuk bekerja. Mulia sekali nih Bang Iya. ya niatnya ya. Iya. Jadi warga-warga Lampung juga yang kerja Iya. di sini. 70% lah, sisanya warga kayak Tangerang dan sekitarnya. Alhamdulillah. Jadi bisa membuka lapangan pekerjaan yang cukup banyak Bang ya, 150 orang yang ada di Tangerang dan Jakarta. Ya. Bang, ngomong-ngomong kan saya dapat informasi katanya Abang juga memulai usaha itu dari supir angkot, dari super travel, Iya. akhirnya jadi punya travel. Iya. Nah itu bisa ceritain tuh Bang dari supir travel akhirnya punya travel. Kalau dulu super travel ibaratnya kita sama kayak angkot itu kita sistem setoran. Ibaratnya
jangka 3 sampai 4 tahun mobil itu diangsur lah oleh kita yang jalan, kita yang bekerja, cuman mobil itu jadi milik yang punya. Jadi inisiatif kita ibaratnya ngambil sendiri. Iya. Dari supir travel katanya juga kesuksesan Rumah Sambal Seruit yang khususnya di Tangerang itu kan berkat juga dari travel ini Bang ya. Karena travelnya singgah, mampir, iya, istirahat, makan, istirahat, dia berangkat lagi ke Lampung. Dari Lampung sebelum dia sampai tujuan makan dulu. Singgah makan dulu ya. Lumayan buat nambah-nambah omset Bang. Luar biasa. Jadi travel ini juga jadi daya dorong, omsetnya Rumah Sambal Seruit. Betul. Dari Lampung mau menuju Jakarta mampir dulu. Dari Jakarta mau ke Lampung mampir dulu. Mau nggak mau kan makan Bang kalau udah sampai. Harus makan itu pasti. Travel Abang doang atau banyak travel lain? Banyak travel lain dari seluruh Lampung. Dari seluruh Lampung. Wah, keren. Menggunakan jaringannya Bang ya. Nah, Bang, untuk cabang rumah makan Sambal Seruit yang tampilkan di TV udah ada ya, Bang? Sudah ada. Yang mana Bang? Di Tangerang. Yang di Tangerang justru? Tangerang yang pertama. Dari review TV mana? TV Trans TV. Oh, di Trans TV. Pertama Tangerang kalau nggak salah ya. Oh, Tangerang TV dulu. Iya. Habis itu Trans TV. Iya. Luar biasa. Saya lupa inget soalnya Bang. Karena banyak Bang. Abang juga saya dapat informasi ini sering support kegiatan-kegiatan yang diadain di Kota Tangerang Bang ya. Alhamdulillah. Iya. Kita pun disupport sama Kota Tangerang dan kita balik support Kota Tangerang. Wah, tepuk tangan dulu. Oke. Bang, ini kan banyak pengusaha-pengusaha juga yang dengan cabangnya 4 ya, Iya. dengan cabangnya 4. Nah, ini ada fotonya Bang. Ini yang di Kebon Nanas. Ini mah fotonya masih nggak terlalu ramai nih. Kalau saya lihat isinya mobil semua, Iya. sama orang. Oh, di dalam nih. Luar biasa. Satu hari berapa pengunjung nih Bang? Wah, kurang paham Bang. Perhatiin. Ratusan ya? Ratusan lah. Iya. Kalau saya dulu pernah makan di sini emang ngantri banget nih Bang. Alhamdulillah. Pernah ngantri banget nih, subhanallah. Harus banyak-banyak sabar Bang. Banyak sabar. Iya. Kenapa Bang? Karena ngantri. Iya juga sih. Iya. Dan ini cabang mana? Jakarta Barat. Ini cabang Mangga Besar, Jakarta Barat. Oh, di Jakarta Barat. Ini yang pertama di sini. Ini yang kedua. Oh, yang kedua. Betul. Oke, selanjutnya. Ini yang di Jakarta Pusat, Jalan Imam Mahmud. Ini pertama. Cabang pertama. Cabang pertama di Rumah Sambal Seruit, cabang Jakarta Pusat. Betul. Selanjutnya belum ya? Belum, masih proses. Masih proses. Mudah-mudahan di awal bulan. Amin. Itu Bang bikin kan di Jakarta udah ketahuan tuh. Bikin di Tangerang lah gitu. Bikin di Tangerang yang besar juga. Iya, siap. Tapi di Kota Tangerang. Ya. Itu masih planning sih. Kita selesain satu-satu dulu. Satu-satu ya. Iya. Kalau semua diambil nanti bukannya benar Bang. Benar juga sih Bang. Benar juga. Bang, tadi yang dari Sambal Seruit nih, apa sih keunggulan dari Sambal Seruit, Rumah Sambal Seruit ini sih Bang? Kalau keunggulan kita itu kita free sambal, free lalapan dan free sayur asam. Jadi makan di sana tuh free sambal, Free sambal, free free lalapan, lalapan dan free sayur asam. kalau saya pesen nasi putih doang, udah bisa tuh Bang? Udah bisa Bang. Oh itu boleh juga. Iya. Tapi jangan ya, harus pesan makanannya juga kita harus Iya. support. Cuman kalau di Jakarta itu budget murah lah ibaratnya. Iya. Kalau untuk Jakarta kebanyakan dan Tangerang itu makan sama telur dadar, nasi putih dia udah dapat sambal, lalapan sama sayur asem. Itu nggak nyampe 15.000 loh Bang. 15.000 lah. Harganya murah berarti Bang ya? Iya. Nggak nyampe 15.000. Iya. Udah dapat lalapan, sambal sama sayur asem. Sayur asem. Bahkan kebanyakan kalau untuk daerah Tangerang sambal bisa diminta dibawa pulang. Luar biasa ini. Jadi teman-teman semuanya, ini salah satu keunggulan dari Rumah Sambal Seruit, lalapannya gratis. Iya. Sambalnya gratis. Betul. Sayur asam gratis. Boleh nambah lagi. Boleh nambah. Jadi tinggal beli nasinya doang. Kalau nggak punya malu sih. Iya. Jadi teman-teman jangan juga harus beli lauknya ya, supaya Iya. support juga usahanya yang Nah, ada di situ. Di Tangerang. Di Tangerang. Kita buka 24 jam keunggulan kita. Buka 24 jam. Betul. Jadi kalau siang-siang masih ngantri, cari tengah malam. Betul. Tengah malam nggak ngantri Bang? Enggak. Enggak. Di atas jam 12 enggak kan? Udah jam 12.
Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Buka 24 jam kalah-kalah itu yang internasional Bang. Nah ini saya mau nanya juga nih, kru-kru ada yang mau nanya nggak nih ke owner rumah sambal seruit? Bangga? Ya. Bang Angga mau nanya, Boleh. maksudnya kan dari awal apakah itu rumah sambal seruit itu langsung sukses apa enggak, atau langsung rame atau enggak gitu? Maksudnya titik perubahannya tuh karena apa? Apakah karena misalkan di review kah, atau emang karena emang enak gitu, atau karena apa gitu? Mungkin bisa ceritain Bang, titik perubahan rumah sambal seruit bisa sampai gede sampai punya 4 cabang sekarang. Siap. Rumah sambal seruit sendiri nggak langsung rame. Enggak langsung ramai? Nggak langsung rame. Nggak langsung rame. Awal saya buka itu saya menarik konten-konten kreator atau orang-orang Lampung tersendiri untuk menghibur untuk datang ke Jakarta, ibaratnya untuk memperkenalkan rumah sambal seruit ini tersendiri di Jakarta. Gak mungkin juga kan orang Lampung dia nggak punya saudara di Jakarta. Betul. Ya kan. Nah, dan untuk kita maintain di rasa, terutama kita maintain di rasa supaya rasa itu tetap sama. Makanya apalagi ada komplainan dari customer, saya tuh paling harus cepet ngatasi itu dari rasa. Gimana caranya rasa itu tetap komitmen di rasa di awal dan jangan sampai pernah berubah. Terutama itu di sambal harus sama, nasi sama sayur asam. Oh nasi juga Bang ya? Iya. Karena nasi kalau lembek gak enak, kalau prak juga gak enak. Kita harus komitmen di awal. Kalau emang kita ada customer yang komplain seperti itu, harus cepat. Biar kita ibaratnya orang itu mau datang balik lagi gitu. Nggak langsung rame Bang. Bukan sekedar viral sesaat Iya, doang, nggak. tapi emang Kita maunya nggak mau viral sesaat, maunya kita seterusnya dan bahkan kalau bisa permanen. Ya luar biasa ini buat Bang Angga rumah sambal seruit. Jadi Bang Angga tadi tipsnya ngundang konten kreator, pastikan rasanya sama. Betul. Ya Bang ya, sama pelayanannya prima. Iya. Nah tadi ngomongin rasa yang sama nih Bang. Ini UMKM ini kan ketika mau buka cabang lagi mereka takut Bang. Karena jangan-jangan rasanya nggak sama karena yang masaknya yang ngulek sambelnya nggak sama. Nah Abang gimana sih Bang biar bisa sama tuh rasanya? Kita udah ada ibaratnya gini Bang. Kita udah ada SOP-nya untuk sambalnya tersendiri. Jadi untuk di 3 cabang ini nggak bakal berubah. Sama semua Bang ya? Sama semua. Sayur asam semua sama. Tapi produksinya masih Abang sendiri atau dialihin ke pihak ketiga biasanya? Dialihkan di pihak ketiga. Dialihkan ke pihak ketiga juga? Ya, cuman sebelum dialihkan ke pihak ketiga kita diajarkan dulu dengan pihak kedua. Oh gitu. Jadi Abang yang memang langsung mendirect? Direct. Iya. Ini alhamdulillah. Teman-teman ada yang mau nanya lagi ke Bang Angga? Bang, sambal seruit dari titik pertama buka sampai dapat gongnya yang viral itu prosesnya berapa tahun? 1 bulan Bang. 1 bulan. 1 bulan aja Bang? Yang pertama buka kan di Jakarta Pusat ya? Iya. Itu buka tahun berapa? Agustus Agustus tahun kemarin. Agustus 2024. Betul. Yang pertama. Yang pertama. Gong langsung 1 bulan surame. Iya. Yang tadi mana yang pertama? Ini Jakarta yang pertama. Iya betul. Langsung gong. Iya. Abis itu yang kedua? Yang kedua di Mangga Besar, Jakarta Barat. Bulan berapa? Bulan 12. Agustus, September, Oktober, November, Desember. Iya. 5 bulan. 5 bulan. Kenapa akhirnya Abang memutuskan untuk buka cabang lagi? Karena Tangerang itu sebenarnya cabang pertama. Harusnya. Harusnya cabang pertama karena progres pembangunan itu selama 4 bulan. Jadi kita sebelum kita buka yang di Tangerang, kita bukalah dulu yang kecil. Oh, jadi memang ini perjalanan ya Bang ya? Perjalanan lah. Akhirnya Ayo. Tangerang buka. Tangerang buka, boom. Langsung tambah meledak ya Bang Tambah ya? meledak. Karena semua ibaratnya saudara-saudara atau konten-konten kreator kita datangkan dari Lampung. Bahkan sampai sekarang masih kekeluargaan dengan orang-orang yang kemarin. Ya alhamdulillah lah Bang ya. Nah ini ngomong-ngomong tadi bisnis yang ada buat UMKM yang ada di Kota Tangerang. Betul. Kan tadi kan Abang itu 1 bulan berkat kreator-kreator yang datang ke rumah makan. Betul.
Nah ini viral itu adalah hal mempercepat kesuksesan, ya Bang ya. Betul. Tapi dengan syarat produknya pun harus enak. Betul. Nah, Kota Tangerang punya program Bang. Punya program yaitu kita ngasih liputan buat UMKM resto-resto secara gratis. Betul. Kita bikinkan juga iklannya secara gratis. Makanya kemarin pas begitu buka di Kota Tangerang, kami juga kan langsung promosikan. Betul. Gratis kan Bang? Terima kasih loh Gratis. untuk Kota Tangerang. Di Jakarta dipromosin nggak Bang Pemdanya? Nggak ada. Justru itu yang saya bilang. Rumah makan sambal seruit disupport sama Kota Tangerang. Iya. Jadi Kota Tangerang kami balik support dari Rumah Sambal Seruit. Jadi kita akan saling support Bang ya. Betul. Ngomongin saling support, nanti juga kita ada kegiatan sukses di era digital. Yang itu juga nanti ada 1.000 orang yang datang dan itu akan disampaikan pengusaha-pengusaha inspirasi-inspirasi seperti ini Bang. Iya. Jadi bagaimana membangun usaha. Jadi kalau ada yang seperti Bang Angga, ada 10 orang aja. Ada 10 orang seperti Bang Angga yang bisa berhasil kayak Bang Angga, berarti kan udah 150 orang pegawai dikali 10, 1.500 orang. Betul. Kita harus mengkali lipatkan Bang Angga lainnya. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah teman-teman ada yang mau nanya lagi? Mau nanya dong, Bang, kalau misal itu rampainya itu dari mana ya? Dibuat kan sambal itu pasti pakai rampai tuh. Nah rampainya itu beli Bahan di mana bakunya. atau bahannya itu dari mana? Kalau bahan bakunya sendiri untuk rampai kita langsung dikirim dari Lampung. Langsung dari Lampung? Dari Lampung. Setiap hari atau 2 hari sekali pasti ada pengiriman dari Lampung. Ada suppliernya sendiri berarti Bang ya? Ada suplainya sendiri dari Lampung. Untuk memenuhi 3 cabang kita. 3 cabang dari Lampung kirim langsung ke sini. Iya. Pernah nggak sih Bang kehabisan rampainya? Pernah, Tangerang pernah tutup 2 kali loh. Pernah tutup 2 kali? Iya. Bahan baku makanan ada, sambalnya habis ya kita tutup. Karena nggak mau ngecewain orang Bang ya? Karena kita nggak mau ngecewain orang karena ya ikonnya kita emang tetap di sambal rampai. Tutup 2 kali itu maksudnya 2 hari? Nggak 2 hari, 4 jaman. Karena jam 12 kita tutup, pagi rampai datang kita langsung buka lagi. Oh jadi memang karena 24 jam tadi Bang Iya ya? betul. Begitu tutup rampai datang buka lagi, Iya. buka lagi. Buka lagi. Ya. Tadi saya lihat ada kameramen juga mau bertanya, Pak Jidan mungkin. Bagaimana sih Bang caranya Abang awal itu modal berapa dan sampai saat ini berdiri bisa jaya ini Bang, dari modal berapa maksudnya gitu? Yang cabang pertama itu di 300. 300 juta. Iya betul. Nah itu dari usaha yang tadi dijalanin duluan ya Bang Iya, ya, yang travel. iya. Bahkan istri katanya juga bisnis online ya Bang ya. Iya. Pernah diundang sama TikTok resminya ya. Kalau dia banyak. Dia banyak ya. Jadi pasangan ini pasangan suami istri yang saling mendukung, Iya. berusaha. Jadi pantas tadi dalam waktu dari Agustus sampai sekarang udah membuka 4 cabang. Iya. Modalnya tuh nyarinya dari bisnis-bisnis awal yang lain. Bisnis awal yang lain. Baru bersamanya di sini Bang ya. Iya, baru bersamanya dan sejalannya di sini di rumah makan. Di rumah makan. Karena masalah keuangan dia yang ngerti. Iya. Bang ini kan udah ngejalanin berapa cabang nih Bang ya. Betul. Nah apalagi udah banyak usaha yang lainnya. Apa sih Bang tantangan terberat yang menurut Abang rasakan sebagai pengusaha itu? Tantangan terberat itu ya kita harus ini Bang, menjaga kualitas. Karena gini Bang, membuat rame itu membuat rame atau viral itu cepat. Cuman maintain di rasa itu yang susah, menjaga rasa. Menjaga kualitas. Mau kita jual makanan, mau kita jualan online segala. Kalau ibaratnya sekarang dia boleh rame. Ibaratnya kalau dia tidak menjaga kualitas barangnya itu, ya bakalan turun. Betul Bang. Ya. Yang penting kita maintain di dalam hal apapun kita maintain. Di rasa ataupun di kualitas. Baik. Nah tadi teman-teman semuanya rasa kualitas itu sangat penting. Sangat penting. Jadi jangan sampai orang datang sekali ngerasa Ya. kapok selesai. Iya. Akhirnya nggak rame lagi nanti ke depannya Bang ya. Betul. Nah ini alhamdulillah hari ini kita kedatangan Bang Angga yang sudah sangat menginspirasi kita dalam hal membangun usaha. Beliau bukan hanya usahanya nih, jangan sampai orang lihat cuma sekarang wah sukses banget. Iya. Padahal di bawah itu banyak kejadian ya Bang ya. Ya, jangan dilihat di sekarangnya. Kejadian apa sih Bang maksudnya yang paling menurut Abang wah saya udah susah banget nih. Waktu kapan tuh Bang? Momentumnya. Momentumnya
Itu udah lama banget sih Bang, udah 10 tahunan lah. Kenapa tuh Bang? Ya saya pernah merasakan ibaratnya di Jakarta itu saya ibaratnya tidak punya saudara, bahkan saudara pun ada, cuman saya tidak mau menyusahkan sanak saudara. Ibaratnya di sana saya ibaratnya sendiri di Jakarta, untuk cari makan aja saya susah. Ibaratnya untuk makan aja ya, bahkan tempat tinggal saya nggak punya. Saya pernah pernah semalam tidur di emperan loh Bang. Tidur di emperan? Betul. Karena untuk belum belum dapat pekerjaan. Besoknya baru saya dapat pekerjaan, difasilitasi. Jadi memang Bang Angga ini mulainya semuanya dari nol. Mulai dari nol. Dari Lampung merantau ke Jakarta, sempat tidur di emperannya Bang. Berarti kan udah gak ada uang lagi tuh Bang. Nggak ada. Hingga akhirnya sekarang bisa dikatakan berhasil dengan berbagai usahanya. Dan itu juga nggak mudah Bang ya? Nggak mudah Bang, nggak instan lah semuanya. Nggak instan. Kenapa nih Bang? Kalau saya lihat Bang agak berkaca-kaca nih. Karena ngelihat ke belakang itu sedih Bang. Ngelihat ke belakang kita nggak apa ya Bang? Nggak langsung sukses seperti ini lah Bang. Apalagi kayak saya nggak sekolah, nggak punya pendidikan, jadi nggak tahu lah. Yang kita cuma bisa kerja itu ya, kalau orang nggak pendidikan itu ya cuman jadi kuli. Cuman ya tergantung orangnya. Kalau pola pikir orang itu punya keinginan dan kemauan ya pasti ada jalan. Ya kalau semua ada keinginan jalan Bang ya, ada jalan ya. Abang anak berapa Bang? Anak pertama. Adik berapa? Ada 4. Jadi abang adalah? Saya ada 3. Saya anak pertama dari 4 bersaudara. Dari 4 bersaudara, berarti kita sama Bang. Jadi memang kita sepaham lah tanggungan seorang kakak itu seperti apa Bang ya. Karena saya merasa sedih kayak gini karena saya benar-benar jadi tulang punggung dulunya. Sampai sekarang pun. Jadi rezeki itu Allah ganti ya Bang? Iya. Alhamdulillah. Pernah dihina orang Bang? Banyak. Pernah? Banyak. Bukan sekali 2 kali, banyak. Apa yang paling membekas di abang? Ya ada lah Bang, cuman tidak perlu untuk dibicarakan, cuman ya udahlah, mungkin yang lalu biarlah berlalu. Jadi memang motivasi itu akhirnya muncul Bang ya? Ya. Tadi abang sekolahnya sampai apa Bang? SD, SMP? SMP nggak lulus Bang, Bang izin Bang ya. Iya. Tes dulu Bang ya. Iya, kita tepuk tangan dulu Bang Angga nih. Semangat Bang Angga. Jadi memang perjalanannya tidak mudah. Seorang anak pertama merantau dari Lampung ke Jakarta, sempat tidur di emperan dan sekarang membangun bisnis, berbagai bisnis. Tentu ini bukan hal yang mudah, ini sebuah pembuktian Bang. Ya. Bahwa orang-orang yang pernah menghina abang itu sekarang bisa lihat abang sukses. Amin. Dan itu ada pembalasan terbaik Bang. Bukan ngebalas ke orangnya, tapi membalas dengan kebaikan dan keberhasilan. Betul. Semoga cerita Bang Angga ini bisa memotivasi kita semuanya. Amin. Bahwa kalau keadaan kita sekarang ini kurang baik, kurang hebat, bahkan bisa dikatakan ada yang menghina kita, itu jadi motivasi kita untuk memberikan yang terbaik yang kita bisa. Betul. Dan untuk mengangkat harkat martabat keluarga kita. Betul. Betul Bang? Betul. Oke. Sekarang buat teman-teman yang mau makan sambal seruit, kemana aja nih Bang? Kan kalau Instagramnya bisa kepoin rumah sambal seruit. Kalau alamat-alamatnya nih Bang, di mana aja nih Bang? Kalau untuk cabang pertama itu di Jalan Imam Mahmud nomor 36C Duripulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Ya. Kalau untuk di Jakarta Barat, Mangga Besar 8 nomor 3 Taman Sari, Jakarta Barat. Dan yang cabang ketiga itu Jalan MH Tamrin nomor 191 Kebon Nanas, Tangerang Kota. Yang mau buka? Di Duta Mas Jelambar. Duta Mas Jelambar. Ya, Oke. masuknya Jakarta Barat itu. Ya. Kita doakan semoga usahanya Bang Angga dan istri selalu diberi kesuksesan, kelancaran. Amin. Pemerintah Kota Tangerang akan selalu support, apalagi kalau di Kota Tangerang. Betul. Kami Terima akan kasih. promosikan secara gratis dan support semampu kami yang bisa kami lakukan. Semangat terus Bang Angga. Siap. Nah, sebelum kita akhiri, kita ingin kata-kata terakhir nih dari Bang Angga untuk yang nonton podcast hari ini. Terus berjuang, kalau kita gagal bangkit lagi, karena
kita nggak tahu kehidupan ke depan itu akan seperti apa. Baik. Semangat terus. Semangat terus warga Kota Tangerang. Tepuk tangan buat Bang Angga. Baik, itu saja. Terima kasih sudah menonton Ngobrol Inspiratif. Terima kasih juga Bang Angga sudah hadir dan datang ke podcastnya Tangerang TV. Buat teman-teman bisa follow IG-nya Tangerang TV, Tangerang TV, juga WhatsApp Kota Tangerang. Buat teman-teman nanti bisa di 0813 1139 1606. Bagi yang nanti mau minta diliput secara gratis bisa hubungi kami. Kami pemerintah Kota Tangerang akan memberikan fasilitas-fasilitas buat teman-teman secara gratis. Kami banyak program, dari program tadi liputan gratis, foto produk gratis, halal bantu daftarkan, haki pun digratiskan. Untuk di Kota Tangerang memang prosesnya cukup ada prosesnya, tapi semuanya gratis di Kota Tangerang untuk UMKM. Itu saja, terima kasih. Jangan lupa nonton Ngobrol Inspiratif di minggu selanjutnya. Terima kasih Bang Angga. Terima kasih. Saya Yanca Rizkyullah dan Bang Angga mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngobrol Inspiratif, menginspirasi warga Kota Tangerang.